Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Zulmi Nofriansa, NIM 1805111002, kelas PKO 6A, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Dosen pengampu Bapak Rola Anggalardika, SPD, MPD, IFOP. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari soal yang Bapak berikan kepada saya. Jawaban yang pertama yaitu adalah pengertian biomekanika. Pengertian biomekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut gaya. Mekanika adalah cabang ilmu dalam fisika. Mekanika teknik atau disebut dengan mekanika terapan adalah ilmu yang mempelajari penerapan dan prinsip-prinsip mekanika. Mekanika terapan mempelajari analisis dan desain dari sistem mekanik. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terhadap dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Jawaban yang kedua yaitu adalah fungsi biomekanika. Fungsi biomekanika terhadap guru pendidikan jasmani dan pelatihan olahraga. Biomekanika erat kaitannya dengan ilmu keolahragaan sehingga biomekanika memiliki fungsi penting bagi guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga. Dalam hal ini, fungsi kegunaan biomekanika bagi guru pendidikan jasmani dan pelatihan olahraga menurut Arma Abdullah 1994.202 dijelaskan bahwa 1. Pemahaman biomekanika akan menghasilkan peningkatan pengetahuan tentang kerumitan fungsi anatomis, fisiologi, dan mekanika dari tubuh manusia dan akan membantu meniadakan kesalahan yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar keterampilan, sehingga dapat meningkatkan perkembangan unjuk kerja keterampilan khusus lebih cepat dan sempurna. Yang kedua yaitu adalah pengetahuan biomekanika juga penting bagi atlet karena ia menyadari keliruan untuk mencoba meniru gaya atlet lain, karena gaya tersebut memberikan keberhasilan bagi atlet tersebut, sehingga atlet harus mengembangkan gayanya sendiri. Sebab pada umumnya tidak ada dua manusia yang sama dalam karakteristik jasmani seperti kekuatan otot, kekuatan tipe tubuh, dan begitu pula karakteristik psikologis. Dengan demikian, pada penyampaian yang kedua dapat digunakan oleh pelatih olahraga untuk mengenal karakteristik dan kemampuan atlet sehingga memiliki cara untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi atlet. Secara besar, fungsi dan kegunaan biomekanika pada guru pendidikan jasmani maupun pelatihan olahraga yakni adalah 1. Memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan jawaban saya, yaitu saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3 sampai nomor 7 tentang hukum keseimbangan.
Hukum keseimbangan satu ialah badan selalu dalam keadaan seimbang selama proyeksi dari titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tempuhnya. Contohnya, ketika seorang melakukan jump shoot pada permainan bola basket. Sedangkan hukum keseimbangan dua yaitu adalah stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tempuhnya. Contohnya, ketika seorang pada posisi kedua kaki dalam keadaan kuda-kuda. Hukum keseimbangan tiga yaitu adalah stabilitas berbanding lurus dengan beratnya. Contohnya ialah ketika dua orang berbeda berat badan, kurus dan gemuk, didorong oleh kita dan dilihat perbandingan jauh dari dorongan tersebut. Dan selanjutnya yaitu adalah hukum keseimbangan 4 ialah stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah mana benda atau badan bergerak. Contohnya ialah ketika dua orang beradu tenaga dengan saling dorong tangan. Yang satu posisi kaki berdiri tegak dan dilihat keseimbangan dari kedua orang tersebut. Sedangkan yang terakhir itu adalah hukum keseimbangan 5. Hukum keseimbangan 5 ialah stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Contohnya, pondasi rumah. Jikalau pondasi rumah kokoh, maka keseimbangan pun akan kuat dan tidak mudah goyang atau roboh. Dan sebaliknya, jika pondasi rumah tidak kokoh, maka akan mudah roboh dan labil. Baiklah, sekian dari saya. Jika banyak kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.